Kejar target selanjutnya, PSSI kebut cari pemain berkualitas. Hey kid. PSSI semakin intensif melakukan naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Yang terbaru, Kevin Dix sudah memulai proses penggantian kewarganegaraannya. Dia telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Jakarta pada Jumat malam. Pertemuan ini diakhiri dengan jabat tangan, yang menandakan bahwa Kevin telah menyetujui untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kevin Dix mulai mengurus semua persyaratan naturalisasi pada Kamis lalu dan sudah menjalani tes kesehatan. Bek berdarah Maluku ini kini hanya menunggu tahap-tahap berikutnya, seperti tanda tangan dokumen oleh Presiden, sidang di DPR, serta pengesahan dan pengambilan sumpah sebagai WNI. Namun, setelah Kevin Dix, siapa lagi yang akan dinaturalisasi? Menurut Erick Thohir, saat ini belum ada pemain lain yang pasti akan menjalani proses naturalisasi. Dia menyatakan bahwa hingga saat ini masih mencari pemain berkualitas yang memenuhi kriteria FIFA dan nyaman bergabung dengan timnas Indonesia, meskipun belum ada nama yang pasti. Dua pemain yang disebut-sebut akan menyusul Kevin Dix adalah Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Kedua striker ini diharapkan bisa memperkuat lini depan tim Garuda. Ole Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht dan sudah mencetak 2 gol dalam 7 laga Eredivisie. Sementara itu, Mauro Zelstra baru saja bergabung dengan Volendam U21 setelah kontraknya dengan NEC Nijmegen U21 berakhir pada Juni tahun 2024. Tiba lebih dulu dari China. Media China kaget dengan kedatangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan oleh media Sohu telah tiba lebih cepat di Qingdao dibandingkan dengan skuad China yang dilatih oleh Branko Ivankovic. Usai melakoni pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain yang berakhir dengan hasil imbang 2-2, timnas Indonesia langsung bergerak cepat menuju China. Dengan menggunakan pesawat charter, mereka terbang ke Qingdao untuk bersiap menghadapi laga melawan China di Qingdao Youth Football Stadium. Menurut laporan dari media China, Sohu, rombongan timnas Indonesia tiba di Qingdao lebih awal dibandingkan dengan timnas China. Unggahan terbaru di akun Instagram resmi timnas Indonesia juga menunjukkan bahwa Maarten Paes dan rekan-rekannya sudah menjejakkan kaki di China dan disambut oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, Shandong. Timnas Indonesia dilaporkan sudah sampai di China pada Jumat petang, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Hal ini disebut Sohu sebagai kejutan, karena jarang sekali tim tamu tiba lebih cepat dari tim tuan rumah dalam persiapan kompetisi internasional. Timnas Indonesia, yang datang setengah hari lebih awal, menunjukkan keseriusan dan persiapan penuh mereka dalam menghadapi pertandingan melawan China. Sementara itu, skuad China baru tiba di Qingdao pada Sabtu pagi, tanggal 12 Oktober tahun 2024, setelah bertanding melawan Australia. Skuad China sendiri juga menggunakan pesawat charter setelah pertandingan mereka di Adelaide, Australia, yang berakhir dengan kekalahan 1-3. Dalam 3 pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, China belum meraih 1 kemenangan pun, sementara Indonesia berada 1 posisi di atas China dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. PSSI kirim surat protes. Erick Thohir minta timnas fokus laga lawan China. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengingatkan timnas Indonesia untuk segera melupakan hasil pertandingan melawan Bahrain dan beralih fokus ke laga berikutnya menghadapi China. Menurut Erick, masalah yang timbul saat melawan Bahrain adalah bagian dari dinamika sepak bola. Pada pertandingan ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Timnas sebenarnya berpeluang menang dengan skor 2-1, namun gol Mohamed Marhon pada menit ke-99 yang terindikasi curang membuat hasil akhir mengecewakan. Gol tersebut sangat merugikan timnas Indonesia, terutama karena tambahan waktu yang diberikan oleh wasit hanya 6 menit. Usai pertandingan, suasana panas di kubu Indonesia terlihat jelas, di mana para pemain dan ofisial pelatih merasa sangat marah terhadap kepemimpinan wasit. PSSI pun akan mengirim surat protes kepada AFC dan FIFA terkait insiden tersebut.
Erick Thohir menyesalkan kejadian ini dan mengakui bahwa kemenangan yang sudah di depan mata seakan dirampas oleh Bahrain. Itulah sepak bola, banyak faktor yang memengaruhi hasil akhir, kata Erick dengan penuh kekecewaan. Meskipun hasil tersebut menyakitkan, Erick meminta timnas Indonesia untuk segera melupakan kejadian itu. Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah mempersiapkan diri menghadapi China pada laga keempat grup C yang akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa mendatang. Erick juga berharap seluruh anggota tim, baik pemain, pelatih, maupun ofisial, tetap fokus dan berusaha mencuri poin di kandang lawan. Selain itu, ia juga mengimbau para supporter agar terus memberikan dukungan moral kepada timnas Indonesia. Erick juga menekankan bahwa pertandingan melawan China akan memiliki tantangan yang berbeda, termasuk kondisi cuaca, kesiapan fisik, dan strategi pemulihan pemain. Menurutnya, China akan berjuang keras untuk meraih poin pertamanya di babak ini, sehingga timnas Indonesia harus lebih waspada. Ia berharap strategi yang lebih matang bisa disusun dalam waktu 4 hari ke depan untuk menghadapi situasi yang berbeda ini, baik dari segi lawan maupun kondisi pertandingan. Media Belanda turut soroti wasit. Indonesia sedang berduka dengan hasil ini. Hey kid. Timnas Indonesia tampil tangguh saat menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski bermain di hadapan supporter lawan, mental skuad Garuda tetap kokoh, meski harus kebobolan lebih dulu oleh Bahrain. Namun, Ragnar Oratmangun berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama, memberi harapan bagi timnas Indonesia. Tak lama setelah itu, Rafael Struijk sukses membawa Indonesia unggul 1-2, memperbesar peluang mereka untuk meraih kemenangan. Pada menit-menit akhir pertandingan, wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf dari Oman memberikan tambahan waktu 6 menit, sesuai dengan informasi awal. Namun, secara mengejutkan, laga terus berlanjut hingga menit ke-99, di mana Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang. Keputusan ini memicu protes dari pemain Indonesia, yang merasa tidak ada alasan khusus bagi wasit untuk menambah waktu hingga 3 menit lebih lama dari yang dijadwalkan. Ketegangan pun sempat terjadi di lapangan karena keputusan tersebut dianggap merugikan Indonesia. Media Belanda, Voetbal International, turut menyoroti insiden ini, menyoroti tambahan waktu misterius yang merugikan timnas Indonesia. Keputusan wasit dinilai aneh karena sebenarnya tidak ada insiden yang mengharuskan waktu tambahan lebih lama. Laporan tersebut menegaskan bahwa fisik pemain yang kelelahan ditambah keputusan yang kontroversial membuat emosi para pemain meningkat. Meskipun pertandingan sempat berjalan sesuai rencana, tambahan waktu yang tak terduga ini benar-benar menimbulkan pertanyaan besar. Hasil akhir 2-2 tentu menjadi pukulan telak bagi Indonesia, yang nyaris meraih 3 poin penuh. Gol penyama kedudukan dari pemain Bahrain, Marhon, di detik-detik akhir membuat mimpi kemenangan Indonesia pupus. Laporan tersebut menutup dengan pernyataan bahwa gol di menit ke-99 menjadi akhir tragis bagi Indonesia, yang sebelumnya berada di ambang kemenangan, hanya untuk berakhir dengan hasil imbang yang mengecewakan.